Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Erna Astriani, Eskom MTI, pada mata kuliah Knowledge Management, saya Andina Maya dari Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Pada pertemuan satu ini, kita akan membahas Overview Knowledge Management. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan perangkat kerja manajemen pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami pengertian manajemen pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan manajemen pengetahuan. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami peran aplikasi manajemen pengetahuan. Yang pertama ada konsep pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi, pemahaman, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Pengetahuan dalam konteks organisasi modern bukan lagi sekedar informasi yang dimiliki individu. Pengetahuan dianggap sebagai komoditi karena dapat diperdagangkan, dibeli, dan dijual. Pengetahuan menjadi fondasi bagi inovasi, pengambilan keputusan, dan keberhasilan organisasi. Lebih dari itu, pengetahuan juga merupakan aset intelektual yang unik karena memiliki karakteristik khusus. Berikut karakteristik utama pengetahuan. Yang pertama, tidak habis digunakan. Yang kedua, tidak hilang saat diwajibkan. Yang ketiga, berlimpah namun sulit digunakan. Yang terakhir adalah mudah hilang. Ada basic pengetahuan yang terdiri dari listening learn need, yaitu dokumentasi dari proyek-proyek yang telah selesai, baik yang berhasil maupun yang gagal. Yang kedua ada best practice, berasal dari berbagai sumber seperti penelitian, pengalaman, karyawan, atau standar industri. Yang ketiga ada prosedur operasional standar atau SOP, memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan dengan cara yang konsisten dan berkualitas. Yang keempat ada data dan informasi, basis data yang berisi informasi penting tentang pelanggan, produk, pasar, dan lainnya. Yang terakhir ada hasil penelitian, yaitu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produk atau layanan. Selanjutnya, knowledge management adalah upaya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya pengetahuan. KM melibatkan serangkaian proses yang penting untuk menghasilkan, menangkap, mengkodifikasi, dan mentransfer pengetahuan di seluruh organisasi dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu komponen penting dalam manajemen pengetahuan adalah manajemen model intelektual atau disebut ICM. ICM berfokus pada pengelolaan aset intelektual yang paling bernilai bagi organisasi. Aset atau kekayaan intelektual ini meliputi yang pertama ada know-how, yaitu pengetahuan praktis tentang cara melakukan sesuatu. Yang kedua ada know-why, yaitu pemahaman mendalam tentang alasan dibalik cara kerja sesuatu. Yang ketiga ada pengalaman, yaitu pembelajaran dan wawasan yang diperoleh dari menjalankan tugas atau proyek tertentu. Yang keempat ada kepakaran, yaitu keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan praktik yang panjang. Sejarah knowledge management diterapkan dalam berbagai bentuk sejak lama, jauh sebelum istilah manajemen pengetahuan diperkenalkan secara formal. Perkembangan KM sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara informasi dan pengetahuan dikelola dan disebarkan. Berikut adalah evolusi KM melalui fase-fase perkembangan teknologi. Yang pertama ada tahun 1999, yaitu ARPANET sebagai cikal bakal jaringan internet. Selanjutnya ada tahun 1800, yaitu industrialisasi. Selanjutnya ada 1850, yaitu transportasi. Selanjutnya ada tahun 1900, yaitu komunikasi. Lalu ada 1950, yaitu komputerisasi, 1980 visualisasi, dan yang terakhir tahun 2000 yaitu personalisasi. Tujuan knowledge management adalah yang pertama memanfaatkan pengetahuan untuk keunggulan organisasi, yang kedua ada fasilitas masa transisi orang lama dengan orang baru, yang ketiga minimalisasi hilangnya pengetahuan
karena keluarnya karyawan. Yang keempat, mengetahui sumber daya dan area pengetahuan kritis yang dimiliki. Yang kelima, mengembangkan metode untuk mencegah hilangnya kekayaan intelektual perusahaan. Selanjutnya ada multidisiplin knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah bidang yang bersifat multidisiplin. Jadi dia menggabungkan berbagai ilmu dan pendekatan untuk mengelola dan memanfaatkan pengetahuan dari organisasi. Nah, berikut adalah berbagai disiplin ilmu dalam knowledge management. Yang pertama ada ilmu keorganisasian, ada ilmu kognitif, linguistik, teknologi informasi, ilmu perpustakaan, teknik penulisan, antropologi dan sosiologi, pendidikan dan pelatihan, ilmu komunikasi, dan terakhir teknologi kolaborasi. Hubungan antara data, informasi, dan knowledge. Yang pertama, transisi dari data ke informasi. Ini biasanya untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan perlu dilakukan beberapa proses pengolahan seperti pengorganisasian, pengolahan, dan penafsiran. Yang kedua, ada transisi dari informasi ke knowledge, yaitu proses integrasi informasi menjadi pengetahuan melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada pengalaman, selanjutnya keahlian, dan terakhir wawasan. Yang ketiga ada pentingnya dalam KM, yaitu data, di mana data ini diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Yang kedua ada informasi. Informasi biasanya memberikan konteks dan makna kepada data sehingga dapat digunakan untuk dianalisis. Yang terakhir ada pengetahuan, di mana pengetahuan ini adalah menerapkan informasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan strategis. Selanjutnya ada jenis dan bentuk knowledge. Yang pertama ada topic knowledge. Nah, ini adalah pengetahuan yang sulit diartikulasikan atau diespesifikasikan dalam bentuk kata-kata, teks, atau gambar. Topic knowledge ini berada di dalam benak individu yang memilikinya dan mencakup aspek-aspek seperti keterampilan praktis, pengalaman subjektif, intuisi, dan insting. Yang kedua ada explicit knowledge. Ini adalah pengetahuan yang telah ditangkap dan dinyatakan dalam bentuk konkret seperti kata-kata, teks, atau gambar. Contoh explicit knowledge meliputi dokumentasi, data dan statistik, prosedur, dan standar. Lalu ada KM untuk komunitas, yaitu mengembangkan keahlian profesional, mendorong mentoring, memfasilitasi networking, dan kolaborasi yang efektif, mengembangkan kode etik profesional, mengembangkan bahasa yang sama. KM untuk organisasi biasanya membantu mendorong strategi, menyelesaikan masalah lebih cepat, menerapkan best practice, meningkatkan pengetahuan dalam produk dan layanan, dan membangun memori organisasi. Pada pertemuan 2, kita akan membahas the nature of knowledge. Di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami perbedaan antara pengetahuan, data, dan informasi. Yang kedua, menjelaskan pandangan alternatif pengetahuan. Selanjutnya, memahami berbagai jenis pengetahuan. Dan terakhir, mengenali berbagai lokasi pengetahuan. Di sini ada perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah atau diinterpretasikan. Data bisa berupa angka, simbol, atau kata-kata yang terisolasi dan tidak memiliki makna khusus tanpa konteks. Yang kedua ada informasi, yaitu data yang telah diolah, diatur, atau disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada pengetahuan. Itu adalah informasi yang telah dipahami dan diserap oleh individu yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan. Pengetahuan juga melibatkan pemahaman konseptual, keterkaitan antara informasi, dan kemampuan untuk mengaplikasikan informasi tersebut dalam situasi nyata. Selanjutnya ada pandangan knowledge. Yang pertama, subjective knowledge. Pandangan ini biasanya dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengetahuan sebagai alam pikiran, di mana itu adalah menekankan bahwa pengetahuan itu
konstruksi mental yang ada dalam pikiran individu. Yang kedua, pengetahuan sebagai praktek, di mana menekankan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan dan interaksi dalam konteks sosial. Yang kedua, ada objective knowledge. Tiga aspek utama dari pandangan objektif ini adalah pengetahuan sebagai objek, pengetahuan sebagai akses informasi, dan pengetahuan sebagai kemampuan. Selanjutnya ada tipe-tipe knowledge. Yang pertama, individual knowledge, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan pengalaman pribadi, pembelajaran, dan pemahaman individu. Yang kedua ada social knowledge, yaitu pengetahuan sosial yang dikembangkan dan dibagikan melalui interaksi sosial dan komunikasi antar individu. Yang ketiga ada causal knowledge, yaitu pengetahuan tentang hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Yang keempat ada conditional knowledge, di mana itu adalah pengetahuan tentang kondisi atau situasi di mana sesuatu berlaku. Yang kelima ada relational knowledge, pengetahuan tentang hubungan antara entitas atau konsep. Yang keenam ada pragmatic knowledge, yaitu pengetahuan yang berfokus pada aplikasi praktik dan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada embodied knowledge, yaitu diperoleh melalui praktek dan pengalaman langsung sehingga sulit untuk didokumentasikan atau dipindahkan secara langsung kepada orang lain. Yang ke-8 ada encoded knowledge, yaitu biasanya disimpan dalam bentuk simbolis seperti teks, gambar, atau kode. Yang ke-9 ada procedural knowledge, di mana ini menekankan urutan tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis klasifikasi knowledge. Di sini klasifikasi knowledge itu untuk memahami bagaimana pengetahuan disimpan, diorganisasikan, dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Macam-macamnya ada declarative knowledge, procedural knowledge, tacit knowledge, explicit knowledge, general knowledge, specific knowledge, technically specific knowledge, dan contextually specific knowledge. Selanjutnya ada kategori knowledge. Yang pertama pengetahuan sederhana, yang kedua pengetahuan yang kompleks, yang ketiga pengetahuan pendukung, yang keempat pengetahuan taktis, dan yang kelima pengetahuan strategis. Di sini selanjutnya ada sesi model, yaitu yang pertama S-nya adalah socialization, di mana sosialisasi itu terjadi melalui interaksi langsung, observasi, pengalaman praktis seperti magang, mentoring, atau diskusi informal. Yang kedua, E-nya adalah externalization, yaitu tahap di mana pengalaman, wawasan, atau intuisi pribadi diungkapkan dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan seperti kata-kata, diagram, atau model. Yang ketiga, C-nya adalah combination. Di sini adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengelompokkan data, dan menciptakan sistem baru atau teori baru. Terakhir, I-nya adalah internalization, yaitu pengetahuan eksplisit ini diinternalisasikan melalui pembelajaran dan pengalaman, sehingga menjadi bagian dari kemampuan dan keahlian individu. Selanjutnya, keahlian dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas tinggi yang dimiliki seorang dalam bidang tertentu. Nah, di sini terdapat jenis keahlian, yaitu associational expertise, yaitu yang melibatkan kemampuan untuk mengaitkan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber atau bidang. Yang kedua, ada motor skill expertise, yaitu keahlian yang berkaitan dengan keterampilan fisik atau motorik yang melibatkan koordinasi, kecepatan, ketepatan, dan kekuatan. Yang ketiga ada theoretical deep expertise, yaitu keahlian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang teori, konsep, dan prinsip dalam suatu bidang ilmu. Di sini selanjutnya ada lokasi knowledge, knowledge reservoirs atau reservoir pengetahuan.
istilah umum yang merujuk pada semua tempat di mana pengetahuan disimpan dan dipelihara. Jadi setiap individu itu memiliki pengetahuan yang bersumber dari pengalaman kerja, keahlian teknik, atau keanggotaan dalam komunitas tertentu. Pengetahuan juga dapat terwujud dalam artefak berupa objek fisik atau digital seperti dokumen, video, atau perangkat keras. Secara keseluruhan, organisasi sebagai entitas memiliki pengetahuan yang mencakup budaya perusahaan, nilai, visi, dan misi. Selanjutnya ada karakteristik knowledge. Yang pertama ada explicitness atau kejelasan atau kegambangan. Di sini pengetahuan biasa terdokumentasi dan mudah diakses seperti dalam bentuk buku panduan atau artikel. Yang kedua ada codifiability atau kemampuan penggolongan. Di sini pengetahuan dikodifikasi dengan baik dapat direpresentasikan dalam bentuk yang terstruktur seperti kode komputer, diagram, atau sistem klasifikasi. Yang ketiga ada teachability, yaitu kemampuan pengajaran di mana mengacu pada sejauh mana pengetahuan dapat diajarkan atau ditransfer dari suatu individu ke individu lain. Yang keempat ada knowledge specificity, yaitu pengetahuan kekhususan, di mana pengetahuan sangat spesifik biasanya hanya berlaku dalam situasi, industri, atau lingkungan tertentu dan mungkin tidak relevan di luar konteks tersebut. Teman tiga di sini akan membahas knowledge management solution. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 yang pertama ada memahami siklus hidup pengetahuan, yang kedua memahami berbagai solusi manajemen pengetahuan yang tersedia, yang ketiga ada mengidentifikasi perangkat lunak dan teknologi yang mendukung manajemen pengetahuan, yang terakhir ada menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari berbagai solusi manajemen pengetahuan. Di sini yang pertama ada life cycle knowledge management. Ada capturing atau menangkap. Langkah ini biasanya mencakup berbagai metode untuk mendapatkan informasi baik dari sumber internal maupun eksternal, yaitu seperti data entry, scanning, voice input, interviewing, dan brainstorming. Yang kedua ada organizing, yaitu mengorganisir. Biasanya langkah ini mengorganisir sehingga mudah diakses dan digunakan, seperti katalogi, indexing, filtering, listing, dan codifying. Yang ketiga ada ranking atau penyempurnaan. Biasanya proses ini melibatkan pengolahan lebih lanjut dari pengetahuan yang telah diorganisir untuk meningkatkan nilainya dan kegunaannya, seperti contextualizing, collaborating, compacting, projecting, dan meaning. Yang terakhir ada transfer, yaitu di mana proses distribusi pengetahuan yang telah disempurnakan dan diorganisir ke individu atau kelompok yang membutuhkannya, seperti flow, sharing, alert, dan push. Selanjutnya ada ideal knowledge, yang di mana ini adalah konteks organisasi pengetahuan yang mengacu pada keadaan optimal di mana pengetahuan dihasilkan, dikelola, dan disebarluaskan secara efektif di seluruh organisasi. Di sini ideal knowledge itu terdiri dari pertukaran pengetahuan antar bidang fungsional seperti teknologi yang tepat, proses yang ditetapkan, dan struktur organisasi yang mendukung. Lalu ada internalisasi dan adopsi pengetahuan dalam budaya organisasi, seperti pembelajaran berkelanjutan, nilai dan norma organisasi, pemimpin yang mendukung, dan adaptabilitas. Selanjutnya ada knowledge management solution, di mana terdiri dari KM proses, yaitu KM prosesnya adalah pengambilan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, pembagian pengetahuan, dan pemanfaatan pengetahuan. Selanjutnya ada KM sistem, yaitu sistem manajemen konten, sistem manajemen dokumen, sistem manajemen pembelajaran, dan sistem kolaborasi. Selanjutnya ada KM mekanisme dan teknologi,
yaitu terdiri dari big data, cloud computing, kecerdasan buatan (AI), teknologi pencarian, dan alat kolaborasi. Selanjutnya ada KM infrastruktur yang terdiri dari arsitektur IT, kebijakan dan prosedur, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan keamanan dan privasi. Selanjutnya ada knowledge management system, di mana knowledge management system ini terdiri dari elemen utama dari knowledge management system, yaitu ada teknologi penyimpanan dan akses seperti database, data warehouse, sistem manajemen dokumen, dan content management system. Yang kedua, ada teknologi pencarian dan pengambilan seperti mesin pencari, tagging, dan metadata, dan rekomendasi AI. Yang ketiga ada alat kolaborasi dan komunikasi seperti platform kolaborasi, forum diskusi dan wiki, dan alat video konferensi. Yang keempat ada keamanan dan manajemen akses seperti kontrol akses berbasis peran, enkripsi data, audit file. Yang kelima ada integrasi dan interoperabilitas, yaitu KMS yang efektif harus dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan dalam organisasi seperti ERP, Customer Relationship Management atau CRM, dan sistem manajemen proyek. Yang keenam ada fitur pendukung keputusan dan analisis, yaitu analisis pengetahuan, dashboard, dan laporan. Yang kedua ada jenis knowledge management, terdiri dari knowledge management discovery system, knowledge management capture system, knowledge management sharing system, dan knowledge management application system. Yang ketiga ada manfaat knowledge management system, yaitu biasanya akses mudah ke pengetahuan, pembelajaran dan inovasi, efisien operasional, dan keunggulan kompetitif. Nah, keempat, ada tantangan implementasi dalam knowledge management system, yaitu biasanya adalah resistensi budaya, biaya dan sumber daya, keamanan data, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya ada mekanisme knowledge management. Mekanisme manajemen pengetahuan ini adalah struktur, metode, dan prosedur yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempromosikan pengelolaan pengetahuan di dalam organisasi, yaitu terdiri dari learning by doing. Learning by doing ini adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua ada on the job training, di mana ini adalah metode pelatihan karyawan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan langsung di lingkungan kerja. Lalu ada learning by observation. Di sini adalah metode di mana individu belajar dengan mengamati orang lain yang lebih berpengalaman dalam lingkungan kerja. Lalu ada face-to-face meeting, di mana ini adalah pertemuan tatap muka antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk diskusi dan pertukaran pengetahuan secara langsung. Di sini selanjutnya ada knowledge management teknologi, yaitu dibagi menjadi dua kategori utama yang mendukung arah direction dan memfasilitasi rutinitas. Yang pertama ada teknologi mendukung arah, di mana ini terdiri dari sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan penalaran berbasis kasus. Yang kedua ada teknologi memfasilitasi rutinitas, yaitu sistem pakar, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, dan sistem informasi manajemen. Kombinasi teknologi ini membantu organisasi dalam mengelola pengetahuan mereka secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan mendukung inovasi. Lalu ada dimensi knowledge management infrastruktur. Yang pertama ada organisasional kultur, yaitu di mana budaya yang mendukung KM mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, inovasi, dan pembelajaran. Yang kedua ada organisasional struktur, yaitu kerangka kerja formal yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, diatur, dan dikoordinasikan dalam organisasi.
Yang ketiga ada information teknologi infrastruktur, yaitu fondasi teknis yang mendukung pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam organisasi. Yang keempat ada common knowledge, yaitu pengetahuan yang dimiliki dan dibagikan secara luas oleh anggota organisasi. Yang kelima ada physical environment, yaitu dirancang dengan baik dapat mendukung kolaborasi, kreativitas, dan pertukaran pengetahuan. Pada pertemuan 4, isinya akan membahas organizational impact of knowledge management. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah memahami dampak manajemen pengetahuan terhadap organisasi, mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapan manajemen pengetahuan dalam organisasi, dan menjelaskan bagaimana manajemen pengetahuan dapat mempengaruhi biaya organisasi. Yang pertama ada dampak manajemen pengetahuan terhadap kinerja organisasi, yaitu dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk peningkatan efisien operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan peningkatan kepuasan pelanggan dan karyawan. Nah, biasanya dengan menerapkan KM, perusahaan dapat mendokumentasikan dan transfer pengetahuan, pelatihan dan pengembangan, dan membangun kapasitas internal. Meningkatkan kepuasan pelanggan adalah alasan lain mengapa perusahaan di Amerika mengupgrade KM. Biasanya KM itu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara pengembangan produk dan layanan yang lebih baik, peningkatan layanan pelanggan, proses bisnis yang efisien. Lalu, meningkatkan keuntungan atau pendapatan adalah tujuan utama dari inisiatif KM, yaitu yang pertama ada inovasi dan pengembangan produk, efisien operasional, dan keputusan strategi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan KM, biasa perusahaan dapat memastikan bahwa pengetahuan atau keterampilan yang berharga dipertahankan dan disebarkan di seluruh organisasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan mengoptimalkan kinerja keuangan. Yang selanjutnya ada dimensi dampak manajemen pengetahuan pada organisasi. Yang pertama ada dampak terhadap organisasi, yaitu dampak pada pembelajaran karyawan, eksternalisasi, internalisasi, sosialisasi, dan komunitas aktif. Yang kedua ada dampak pada adaptasi karyawan, yaitu biasanya meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan, lebih cenderung untuk menerima perubahan karena mereka merasa lebih siap dan memiliki dukungan yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada dampak pada kepuasan kerja karyawan, yaitu biasanya ketika karyawan merasa bahwa mereka memiliki akses ke pengetahuan dan solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka merasa lebih didukung dan puas dengan pekerjaan mereka. Yang kedua ada dampak terhadap proses, yaitu dampaknya biasanya dilihat dari 3 dimensi, efektivitas, efisien, dan inovasi. Yang ketiga ada dampak terhadap produk, yaitu peningkatan produk, inovasi produk, dan proses inovasi. Lalu ada dampak terhadap produk berbasis pengetahuan, yaitu layanan konsultasi, pengembangan tangkap lunak, manufaktur berbasis pengetahuan. Lalu ada dampak terhadap kinerja organisasi, yaitu dampak langsung, di mana pengetahuan dikelola dengan baik memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk-produk inovatif. Yang kedua ada dampak tidak langsung, yaitu KM biasanya membantu organisasi menunjukkan kepemimpinan intelektual dalam industri mereka. Pada pertemuan 5, di sini kita akan membahas faktor influencing knowledge management. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen pengetahuan, memahami peran kepemimpinan dalam manajemen pengetahuan, menjelaskan pentingnya teknologi dan infrastruktur dalam mendukung manajemen pengetahuan. Yang pertama ada universalistic view of knowledge management, yaitu menggambarkan pendekatan one best way dalam mengelola pengetahuan di berbagai organisasi. Biasanya organisasi yang berbeda tetap terhubung dan menarik pengetahuan dari sumber yang sama. Pendekatan ini juga menekankan bahwa ada seperangkat prinsip dan teknik yang dapat diadopsi oleh semua organisasi
untuk meningkatkan kinerja mereka. Contohnya adalah prinsip universal, yaitu knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Yang kedua ada contingency field of knowledge management, di mana pendekatan contingency ini berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak ada satu pendekatan yang terbaik untuk mengelola pengetahuan yang berlaku dalam semua situasi atau organisasi. Pendekatan contingency biasanya menawarkan beberapa keuntungan penting, yaitu pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan contingency biasanya membantu organisasi untuk lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya mereka, dan pendekatan contingency dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari karyawan. Selanjutnya ada karakteristik pekerjaan dalam manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama ada test uncertainty atau ketidakpastian pekerjaan. Biasanya itu adalah pengurangan kemampuan untuk mengembangkan rutinitas, biaya eksternalisasi dan internalisasi dalam ketidakpastian tugas yang tinggi, dan pengembangan rutinitas dalam ketidakpastian tugas yang rendah. Yang kedua ada test interdependence, yaitu ketergantungan pekerjaan antar subunit dan interaksi dinamis dalam pekerjaan yang saling bergantung. Selanjutnya ada identifikasi solusi manajemen pengetahuan, yaitu adalah solusinya menilai faktor kontingensi, mengidentifikasi proses KM berdasarkan masing-masing faktor kontingensi. Yang ketiga ada prioritaskan proses KM yang dibutuhkan. Selanjutnya ada mengidentifikasi proses KM yang ada, lalu mengidentifikasi proses KM yang dibutuhkan tambahan, menilai infrastruktur KM, dan mengembangkan sistem tambahan yang diperlukan, mekanisme, dan teknologi KM. Lalu proses identifikasi solusi KM yang tepat biasanya adalah upaya strategis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor kontingensi organisasi, penilaian proses dan infrastruktur yang ada, serta pengembangan solusi tambahan yang diperlukan. Pada pertemuan 6, kita akan membahas tentang knowledge management assessment of an organization. Tujuan pembelajarannya adalah memahami alasan pengajuan KM untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem manajemen pengetahuan. Kedua, dan menjelaskan manfaat dari asesmen KM yang rutin dalam menjaga relevansi dan keakuratan pengetahuan. Yang ketiga, ada mengetahui berbagai metode dan pendekatan dalam asesmen KM, baik tradisional maupun inovatif. Lalu yang keempat, ada memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi dan mengintegrasikan hasil asesmen ke dalam strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, ada alasan asesmen KM dilakukan, yaitu biasanya untuk melihat kemungkinan bagian mana saja diperlukan untuk peningkatan. Yang kedua, ada membantu membangun dan menetapkan dasar untuk implementasi solusi KM. Yang ketiga, ada membantu mengerti apakah biaya dari upaya KM dapat dibenarkan. Yang keempat, membantu mengidentifikasi jarak PAP pada upaya KM. Dan selanjutnya membantu menemukan kasus untuk keperluan penambahan investasi pada KM. Selanjutnya ada jenis asesmen dalam knowledge management, yaitu ada penilaian kualitatif, di mana metode penilaian kualitatif ini terdiri dari wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan analisis dokumen. Lalu yang kedua ada penilaian kuantitatif, di mana metode penilaian kuantitatif ini terdiri dari survei dan kuesioner, lalu pengukuran kinerja dan analisis data. Selanjutnya ada penilaian solusi knowledge management, yaitu knowledge discovery atau penemuan pengetahuan. Di sini menilai bagaimana organisasi menemukan pengetahuan yang relevan dan berharga dari berbagai sumber. Dan selanjutnya, sistem manajemen dokumen mendukung proses penemuan pengetahuan dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat ke informasi yang diperlukan. Yang kedua ada knowledge capture atau penangkapan pengetahuan, di mana ini untuk menilai metode dan sistem yang digunakan untuk menangkap pengetahuan
baik dari individu maupun sumber eksternal. Lalu memeriksa apakah MKM memiliki fasilitas untuk menangkap pengetahuan. Lalu yang ketiga ada knowledge sharing, di mana ini menilai efektivitas metode dan alat yang digunakan untuk membagikan pengetahuan di seluruh organisasi. Yang keempat ada knowledge application, yaitu menilai sejauh mana pengetahuan yang telah ditangkap dan dibagikan digunakan dalam pengambilan keputusan dan proses bisnis sehari-hari. Lalu ada assessment of knowledge. Ini adalah proses untuk pengevaluasian dan memahami bagaimana pengetahuan dikelola, digunakan, dan berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Di sini ada 3 aspek penting assessment knowledge, yaitu mengidentifikasikan area yang relevan dari suatu pengetahuan. Yang kedua ada evaluasi sejauh mana tingkatan pengetahuan di masing-masing bidang, departemen, atau unit tersedia. Yang ketiga ada nilai setiap bidang pengetahuan berkontribusi terhadap organisasi. Selanjutnya ada assessment of impact. Di sini ada dampak terhadap karyawan, di mana biasanya mencakup bagaimana solusi KM mempengaruhi pengalaman dan produktivitas individu dalam organisasi. Yang kedua ada dampak terhadap proses. Di sini melibatkan penilaian bagaimana solusi KM mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses bisnis di dalam organisasi. Yang ketiga ada dampak terhadap produk, yaitu biasanya mengacu pada bagaimana solusi KM mempengaruhi kualitas, inovasi, dan pengembangan produk. Yang keempat ada dampak terhadap kinerja, yaitu mencakup penilaian sejauh mana solusi KM mempengaruhi hasil keseluruhan dan pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya ada penilaian knowledge management, yaitu adalah proses komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari sistem manajemen pengetahuan dalam suatu organisasi. Elemen-elemen pentingnya terdiri dari review kinerja internal, penilaian eksternal, evaluasi bisnis efektivitas, efisien dan inovasi, dan evaluasi aset pengetahuan yang tercipta. Lalu ada pendekatan pada penilaian assessment KM, yaitu ada benchmarking. Di sini ada perbandingan praktik manajemen pengetahuan organisasi dengan standar atau praktik terbaik di industri atau pesaing. Lalu ada balance scorecard method, yaitu biasanya mengukur kinerja KM melalui 4 aspek utama. Ada keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Lalu ada intangible asset monitor framework, yaitu mengukur dan mengelola aset tidak berwujud seperti pengetahuan, merek, dan hubungan pelanggan. Lalu ada Scandia method, yaitu mengukur dan mengevaluasi aset intelektual organisasi berdasarkan 4 dimensi. Terdiri dari aset manusia, aset struktural, aset relasional, dan aset inovasi. Lalu dari option approach, yaitu mengukur nilai dari investasi dalam KM dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk KM assessment, yaitu ada why do KM, ada establish a baseline, dan ada qualitative method, simple, avoid KM metrics that are hard to control. Lalu ada measure at the appropriate level, lalu ada reward, dan terakhir ada be conservative. Selanjutnya, pertemuan 7 kita akan membahas knowledge management in practice. Tujuan pembelajaran dari pertemuan 7 ini adalah mengembangkan keterampilan praktis dalam implementasi manajemen pengetahuan, lalu mengidentifikasi tantangan praktis dan cara mengatasinya, lalu menjelaskan studi kasus sukses penerapan manajemen pengetahuan. Di sini ada langkah-langkah implementasi manajemen pengetahuan. Pertama, identifikasi kebutuhan pengetahuan. Kedua, perencanaan strategi manajemen pengetahuan. Ketiga, pembangunan infrastruktur pengetahuan. Keempat, pengumpulan dan pengorganisasian pengetahuan.
kelima penyebaran dan berbagi pengetahuan, keenam pemanfaatan pengetahuan, ketujuh pemantauan dan evaluasi, delapan sustainability dan peningkatan berkelanjutan. Lalu ada studi kasus sukses penerapan manajemen pengetahuan di berbagai industri. Di sini ada NASA, yaitu industri penerbangan dan antariksa. Mereka itu tantangannya adalah menghadapi penyimpanan dan pengelolaan pengetahuan dari proyek-proyek kompleks yang berjangka panjang seperti misi luar angkasa. Lalu solusi yang dipakai NASA ini adalah program Listen Learn yang dimana program tersebut adalah mendokumentasikan pengetahuan dari setiap proyek dan menyebarkan secara luas dalam organisasi. Lalu hasil dari solusi tersebut adalah pengetahuan yang dihasilkan dari misi sebelumnya membantu NASA meningkatkan efisien dan mengurangi risiko dalam proyek-proyek berikutnya. Lalu yang kedua ada Unilever, yaitu industri CMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Di sini tantangan Unilever itu adalah berbagi pengetahuan antara unit bisnis di berbagai negara dan budaya. Solusi yang dipakai Unilever adalah mengimplementasikan platform digital yang memungkinkan karyawan di seluruh dunia untuk berbagi ide dan praktik terbaik. Lalu hasilnya adalah inisiatif ini menghasilkan pengembangan produk baru yang lebih cepat dan lebih baik. Lalu selanjutnya ada studi kasus dari Toyota. Tantangan yang dihadapi Toyota adalah membutuhkan cara untuk mengelola pengetahuan tentang proses produksi yang terus berkembang. Lalu solusi yang dipakai Toyota adalah sistem Toyota Production System, yaitu yang menggabungkan dokumentasi pengetahuan operasional dengan pelatihan langsung di tempat kerja. Hasilnya adalah membantu Toyota menjadi salah satu produsen mobil paling efisien di dunia dengan kualitas produk yang konsistennya tinggi. Lalu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen pengetahuan. Di sini adalah kunci untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan itu harus memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Langkah-langkah yang diambil biasanya adalah pengukuran kinerja, feedback loop, audit pengetahuan, adaptasi dan inovasi, dan pembelajaran dari best practice.